Maskeran toh ah. Bab 590. Pada saat yang sama, di luar pangkalan, malam sudah dalam. Anginnya dingin, bulannya terang dan bintangnya jarang. Perbatasan yang semula tenang kini menjadi bergejolak. Bum bum bum. Bom demi bom terdengar di langit dan bumi. Asap mengepul, api berkobar ke langit. Di langit, ada ratusan prajurit baja yang mengenakan baju besi perang hitam, dan telapak kaki mereka menembakkan api, membuat mereka melayang di udara. Prajurit baja ini mengangkat tangan mereka, dan lengan mekanis itu seperti laras meriam, meluncurkan rudal setebal senjata. Meskipun rudal ini berukuran kecil, daya mematikannya sangat mengerikan. Setiap rudal yang diluncurkan akan membunuh banyak tentara di Istana Jiwa Naga. Selain meluncurkan rudal, beberapa prajurit baja juga mengangkat lengan mekanik mereka untuk menembakkan meriam elektromagnetik berwarna biru, menyemprotkan sinar suhu tinggi merah-merah. Yang lain mengubah lengan mereka menjadi senapan mesin berat dan menembak dengan panik di bawah. Ah! Tanda hubung tanda hubung. Jeritan bergema di langit malam. Api suar berkobar di langit, lampu listrik berkedip, dan asap mesiu memenuhi udara. Dari invasi hingga saat ini, hampir 100 tentara kuil jiwa naga telah tewas, dan korbannya masih terus bertambah. Namun, pada saat ini, para prajurit di Istana Jiwa Naga telah bereaksi, dan para prajurit yang menjaga di kejauhan bergegas menuju sisi ini. Pada saat ini, di dataran tinggi yang tertutup salju dan es, 4 orang berdiri. Hahaha, bukan itu yang kuharapkan. Begitu Si Ying yang jatuh, orang-orang di Aula Jiwa Naga ini menjadi sepotong pasir lepas, dan biarkan kita membantai. Jika sebelumnya, bagaimana kita bisa dengan mudah masuk ke sini? Berdiri di tengah adalah seorang pria kulit hitam kekar dengan tinggi 2 meter, kata Lang Lang sambil tersenyum. Dia mengenakan seragam siti hitam, mantel hitam, rambut coklat keriting, wajah kasar, dan cerutu. Komandan Boglet, kita tidak bisa membuang waktu dengan orang-orang ini di Istana Jiwa Naga, lebih baik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cepat. Bagaimanapun, ini adalah situs Istana Jiwa Naga, dan sekarang mereka telah diperingatkan dan akan melanjutkan untuk memasok kirim bala bantuan. Ketika bala bantuan mereka tiba, kita akan mendapat banyak masalah. Seorang biksu asing kurus berkulit gelap dengan jubah kuning cerah berkata ringan dengan tangan terlipat. Biksu ini mengenakan untaian manik-manik Buddha di lehernya, tetapi manik-manik ini terbuat dari kepala berbagai burung dan binatang, dan mereka terlihat sangat menakutkan. Biksu jahat itu benar, ayo cepat turun ke bisnis, jangan buang waktu dengan orang-orang ini. Seorang wanita kulit putih panas dengan rambut keriting merah dalam jubah hitam berkata dengan dingin. Kita hanya punya waktu setengah jam. Jika kita tidak bisa mendapatkan sesuatu, kita hanya bisa segera mundur. Jadi, kita tidak punya cukup waktu. Seorang tinggi dan lurus, mengenakan tuxedo biru, dengan rambut pirang keriting, terlihat tampan pria kulit putih itu berbicara dengan suara yang dalam. Boglet terkekeh dan melambaikan tangannya, biksu jahat, dementor, Sir Air Cannon, jangan panik. Kali ini, saya membawa 500 prajurit besi dari tim Delta. Masing-masing dari mereka mengenakan baju perang citizen kami. Generasi kelima. Generasi kelima. Armor perang tidak hanya menakutkan dalam hal mematikan, tetapi juga sangat kuat dalam pertahanan. Selama perisai elektromagnetik dihidupkan, bahkan rudal tidak dapat menembus armor perang generasi kelima. Tidak sopan mengatakan bahwa 500 prajurit baja ini cukup untuk memusnahkan 5.000 hingga 10.000 prajurit biasa. Namun, suara Boglet tidak berhenti. Boom, boom. Sejumlah rudal pemosisian diluncurkan dari benteng baja di kejauhan. Mereka bisa bereaksi, berubah menjadi bola-bola api dan jatuh. Istana Jiwa Naga telah mulai meluncurkan rudal pertahanan. Pria pirang bernama Sir Air Cannon berteriak. Ekspresi biksu jahat dan penyihir gila juga menjadi serius, sialan. Boglet menggeram. Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan komunikator saku dan menggeram, Orf, jangan terbawa suasana. Meskipun baju besi perang generasi kelima kami sangat kuat, kekuatan rudal pertahanan Senzu tidak kecil. Armor perang saja tidak bisa menghentikan rudal pertahanan, cepat aktifkan perisai elektromagnetik agar saya bisa menahan rudal. Ya, Komandan. Sebuah suara berat datang dari ujung komunikator. Segera, para prajurit baja yang membantai itu mengubah energi armor mereka. Perisai yang memancarkan arus listrik biru terbuka, menutupi mereka. Dong dong dong. Bum bum bum. Rudal-rudal itu mengenai perisai elektromagnetik, membuat suara tabrakan yang tumpul, dan kemudian meledak. Namun, karena resistensi perisai elektromagnetik, prajurit baja ini benar-benar memblokir rudal tanpa ditembak jatuh. Juga, biarkan Kate dan Chris memimpin 50 orang beraksi bersamaku. Yang lain tinggal di belakang untuk menahan orang yang dikirim oleh Istana Jiwa Naga untuk mendukung.
Ingat, kekuatan armor perang terbatas, jadi jangan sia-siakan. Tugasmu adalah menahan orang-orang ini selama setengah jam. Ya. Setelah menutup komunikator, Boglet melambaikan tangannya, biksu jahat, penghancur jiwa, Tuan Meriam Udara, berangkat bersamaku, tujuan, pangkalan markas Aula Jiwa Naga. Berbicara, Boglet membuang cerutu dan menekan tombol di sabuk logam. KKK. Tiba-tiba, tubuhnya ditutupi lapisan logam hitam, dan dia langsung berubah menjadi prajurit baja dengan ketinggian 2 meter. Merancang. Dengan lambaian lengan logam. Boglet, dia melompat turun langsung dari lereng yang tinggi. Bang! Tanda hubung. Dia melompat turun dari lereng setinggi 50 meter, mendarat dengan kokoh di tanah, dan menginjak tanah 2 kali. Itu adalah lubang yang dalam, tapi dia sendiri tidak terluka. Setelah Boglet melompat turun, biksu jahat, penyihir gila, dan meriam kosong semuanya melompat turun satu demi satu. Sirgun menggunakan kemampuan udaranya. Ketiganya mendarat dengan kokoh di tanah. 3 dari mereka mendarat, 50 prajurit baja terbang dari kejauhan dan mandek di atas mereka berempat. Boglet melambaikan tangannya. Kemudian, Boglet, biksu jahat, penyihir rusa, dan meriam kosong memimpin 50 prajurit baja untuk membunuh lokasi pangkalan Istana Jiwa Naga. Hentikan mereka. Hancurkan mereka. Sepanjang jalan, banyak tentara dari kuil Jiwa Naga keluar untuk memblokir. Prajurit Istana Jiwa Naga ini dilengkapi dengan senjata paling canggih, tidak hanya senjata dan peluru, tetapi juga sinar laser dan banyak lagi. Beri aku kematian. Boglet mengangkat lengan mekanisnya dan menembakkan misil ke para prajurit Istana Jiwa Naga itu. Sebuah rudal ditembakkan, dan setiap kali dapat membunuh sejumlah besar tentara di Istana Jiwa Naga. Bagaimanapun, kekuatan baju besi perang generasi kelima telah meningkat pesat, dan tingkat kematiannya sangat mengerikan. Ledakan. Raungan bergema terus-menerus, dan lubang besar meledak di tanah. Gunung itu meledak keluar dari lubang, batu-batu besar terbang, dan jatuh dari gunung. Prajurit baja di udara itu menembakkan sinar suhu tinggi satu demi satu, menembakkan meriam elektromagnetik. Uhuk-uhuk. Satu demi satu, sinar hampir 1000 derajat ditembakkan, membakar dada para prajurit kuil Jiwa Naga, dan mati di tempat. Bab 591. Bang bang bang. Satu demi satu, meriam elektromagnetik biru ditembakkan, dan kematiannya sangat mengerikan. Banyak prajurit kuil Jiwa Naga terkena, dan tubuh mereka langsung diselimuti arus listrik biru samar, dan jeritan melengking terdengar. Hanya dalam beberapa detik, para pejuang ini berubah menjadi kok hitam pekat. Saudara-saudara, hati-hati untuk menghindari. Serangan balik. Serangan balik. Beberapa prajurit terkemuka Istana Jiwa Naga mengingatkan dengan keras. Hancurkan penyusup itu. Bunuh. Tanda pisah. Para prajurit kuil Jiwa Naga ini berteriak, darah mereka terbakar, tidak ada yang memilih untuk mundur. Mereka semua adalah pria kuat, tulang punggung Tiongkok yang pantang menyerah. Sialan. Boglet meraung, orang-orang ini benar-benar ulet. Biksu jahat, penghancur jiwa, Tuan Meriam Udara, giliranmu untuk bermain. Siapapun yang berani menghalangi akan dibunuh tanpa ampun. Ya. Penyihir penolak jiwa, Sir Air Cannon, dan Evil Monk mengangguk setuju. Lonceng kematian. Biksu jahat itu mengatupkan kedua tangannya dan berjalan maju sambil melantunkan kitab suci Buddha. Suara nyanyian kitab suci Buddha menyebar, seolah berubah menjadi gelombang berwarna darah, menyebar. Suaranya tajam dan menusuk telinga, seperti hantu yang menangis. Ah! Tanda hubung tanda hubung. Kemanapun mereka lewat, banyak prajurit Istana Jiwa Naga memekik dan berteriak sambil menutupi kepala mereka. Setelah beberapa saat, 7 lubang berdarah dan langsung mati. Sihir gelap. Penangkap jiwa. Penyihir penangkap jiwa mendengus dingin, melantunkan mantra di mulutnya. Energi sihir hitam merah yang melonjak menyebar dari tubuhnya, menutupi langit. Segera, dia melambaikan tangan kanannya. Wus! Energi hitam merah berubah menjadi cakar tajam dan meraih ke arah para prajurit Istana Jiwa Naga itu. Hanya dalam sepersekian detik, bayangan ditangkap dari tubuh para pejuang itu. Bayangan ini adalah jiwa dari para prajurit kuil Jiwa Naga itu. Ketika jiwa-jiwa itu dilucuti, mata para pejuang itu menjadi kosong, seperti mayat berjalan, dan jatuh ke tanah satu persatu, tanpa kehidupan. Selain itu, jiwa-jiwa yang dilucuti itu dengan cepat diserap oleh penyihir penghancur dan berubah menjadi energi magis mereka sendiri. Segera, cakar tajam hitam itu menjadi lebih besar, dan setiap kali mereka ditangkap, jiwa banyak prajurit Istana Jiwa Naga diambil. Air Cannon. Sir Air Cannon juga mulai menggunakan kemampuan udaranya. Udara di sekitarnya mulai memadat, berubah menjadi bola meriam tak terlihat, meledak ke segala arah. Dong dong dong. Banyak prajurit Istana Jiwa Naga terkena peluru meriam udara tanpa mengetahui dari mana serangan itu berasal. Para prajurit terbang satu persatu, dan pada saat mereka mendarat, darah mengalir dari mulut mereka, dan mereka langsung mati. Untuk sementara waktu, huru hara pecah di lembah ini menuju markas besar kuil Jiwa Naga. Jeritan, jeritan pembunuhan, dan jeritan tak berujung, bergema di seluruh lembah. Namun, 50 prajurit besi yang dipimpin oleh Boglet, penyihir Desouling, Tuan Meriam Udara, dan biksu jahat seperti tim yang tak terkalahkan. Mereka mendorong ke depan sepanjang jalan, dan para prajurit kuil Jiwa Naga biasa itu jatuh ke tanah dan mati, dan mereka tidak bisa menghentikannya. Hanya dalam beberapa menit, ratusan prajurit kuil Jiwa Naga yang menjaga di lembah semuanya telah musnah. Mayat ada di mana-mana, darah menodai lembah. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Tidak mungkin, Boglet dan lainnya tidak hanya didukung oleh teknologi canggih, tetapi juga dilengkapi dengan penyihir, power user, dan orang aneh lainnya. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh prajurit Istana Jiwa Naga biasa. Terus maju. Pergi. Boglet melambaikan tangannya, dan memimpin penyihir penipu dan yang lainnya untuk terus berlari ke depan. Namun, tepat saat mereka hendak menyeberangi lembah. Bang bang bang.
Rudal pemosisian diluncurkan dari pegunungan di kedua sisi, dan bom karpet datang ke arah Boglet dan yang lainnya di lembah. Banyak prajurit baja ditembak jatuh tanpa bereaksi. Boglet kembali sadar dan melihat ke atas satu demi satu, dan melihat ada lubang di dinding gunung di kedua sisi, dan laras senjata logam menonjol. Cek! Boglet meraung, orang-orang Senzu yang licik, bahkan ada penyergapan di sini. Semua orang memperhatikan pertahanan dan lewat di sini dengan cepat. Ya! Semua orang menjawab dengan kaget. 30 prajurit baja yang tersisa segera mengaktifkan sistem pertahanan armor. Perisai elektromagnetik membentang terbuka, menutupi diri mereka sendiri. Saat bertahan, mereka juga mengangkat lengan mekanik mereka dan meluncurkan rudal untuk melawan. Penghalang jiwa. Penyihir penghancur jiwa mendengus pelan, tangannya disegel, dan dia mengucapkan mantra di mulutnya. Dalam sekejap, penghalang hitam merah yang dipadatkan oleh energi jiwa menyelimutinya. Pom-pom-pom. Sebuah rudal menghantam penghalang jiwa, menciptakan riak energi, tetapi itu tidak bisa menghancurkan penghalang. Telapak tangan Buddha seribu gelap. Biksu jahat itu langsung memobilisasi energi di tubuhnya, energi hitam melonjak dari tubuhnya, dan berubah menjadi Buddha seribu tangan hitam di belakangnya. Seram, seram, jahat. Segera, dia menyerang dengan kedua tangan, dan Buddha tangan seribu hitam juga memukul ratusan telapak tangan Buddha hitam pada saat yang sama. Bum bum bum. Telapak tangan Buddha hitam itu bertabrakan dengan cangkang, membuat raungan memekakkan telinga. Atmosfer menghancurkan. Air Canon Jazz menjerit, dan kekuatannya meledak dalam sekejap, menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, sebelum rudal yang menderu mendekat, mereka terpenjara di langit oleh udara yang kental, dan kemudian ditekan menjadi gumpalan besi. Segera, Boglet khusus memimpin kerumunan melalui lembah dengan cepat, dan krisis diangkat. Namun, saat Boglet dan yang lainnya melewati lembah, mereka akan terus maju. Tepuk-tepuk-tepuk. Suara langkah kaki yang mantap dan kuat datang. Saya melihat sekelompok besar orang kulit hitam melewati kegelapan di depan dan berlari ke arah mereka. Ada lebih dari 1000 orang. Memimpin tuduhan itu adalah 4 pria dengan tinggi lebih dari 1,8 meter dan sedikit gaya yang mengesankan. Keempat orang ini adalah kapten dari kuil 4 jiwa naga yang menjaga di sini. Gao Feng, Xiao Kai, Li Dongqing, Lin Jianfeng. Lebih dari 1000 orang yang mereka pimpin semuanya adalah pejuang yang telah berlatih seni bela diri kuno, tetapi kultivasi mereka berbeda. Jauh lebih kuat dari prajurit biasa itu. Ini hanya sebagian kecil dari para elit di Istana Jiwa Naga. Bagaimanapun, perbatasan barat Cina hampir 10.000 kilometer, dan orang-orang perlu dijaga di sepanjang jalan. Jika semua elit Istana Jiwa Naga tiba, maka Boglete dan yang lainnya tidak akan berani datang. Mereka juga sadar akan hal ini, jadi mereka berani lari. Selain lebih dari 1000 prajurit kuno, mereka berempat yang dibawa oleh Lin Jianfeng juga memiliki 100 prajurit besi berbaju besi. Prajurit ini terbang dari kejauhan, mengenakan baju besi baja merah dan kepala naga emas yang hidup di dada mereka. Di masa lalu, Istana Jiwa Naga tidak mengembangkan baju besi perang, tetapi kemudian dengan perluasan Istana Jiwa Naga, untuk meningkatkan kekuatannya, para ilmuwan berupaya keras untuk mengembangkan baju besi perang. Namun, armor perang yang dikembangkan oleh City Country berubah menjadi agresi, sehingga diberi nama War Armor. Dan Senzu mengembangkan baju besi semacam ini untuk pertahanan diri dan penjaga perdamaian, sehingga disebut armor pertempuran jiwa naga. Namun, karena armor pertempuran jiwa naga telah dikembangkan untuk waktu yang singkat dan teknologinya belum cukup matang, itu tidak sekuat armor perang City. Yo, akhirnya ada sekelompok orang yang bisa bertarung. Boglet melirik Lin Jianfeng dan yang lainnya, dan sudut mulutnya yang tersembunyi di balik helm baja menggambarkan senyum main-main. Bab 592. Benar saja, kalian dengan ambisi serigala. Wajah Lin Jianfeng dingin, kamu menyakiti tuan kerajaan kami, akun ini harus diselesaikan denganmu. Melukai tuan kerajaan dan membunuh prajurit Istana Jiwa Nagaku sudah menjadi masalah. Kejahatan besar. Masuk tanpa izin ke negara ilahi saya bahkan lebih merupakan kejahatan. Beberapa tuduhan ditumpangkan, dan kami memiliki hak untuk membunuh Anda di tempat. Lin Jianfeng mengenali sekelompok orang ini secara sekilas. 4 orang terkemuka adalah Boglet, Komandan Tim City Delta, Gordon, biksu jahat dari negara gajah, Lilith, penyihir pembunuh jiwa dari negara Gaul, dan Edward, pengguna kekuatan dari negara Rui. Setengah bulan yang lalu, orang-orang ini datang ke sini sekali, dan mereka memusnahkan banyak orang, dan beberapa pemimpin juga dipenggal. Tanpa diduga, orang-orang ini berani datang. Boglet mencibir, Kapten Lin, hanya karena Anda ingin membunuh kami. Jangan bercanda, oke. Tuan kerajaan Anda dikepung oleh kami, saya khawatir dia sudah mati. Juga, kami menanyakan berita itu, menjaga 8 prajurit jiwa naga dan 8 tim elit di sini juga telah pergi ke tempat lain untuk menjalankan misi mereka. Jika kita tidak membuat persiapan, mengapa kita mengambil risiko besar untuk datang ke sini? Mendengar ini, Lin Jianfeng, ekspresi Li Dongqing, Gao Feng dan Xiao Kai berubah. Jelas, Boglet benar. Setengah bulan yang lalu, karena ada penguasa alam dan 8 pejuang jiwa naga di sini, Boglete dan yang lainnya tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali, dan mereka melarikan diri di tengah jalan. Tanpa diduga, orang-orang ini telah menanyakan berita begitu cepat, dan melancarkan serangan saat markas kuil jiwa naga berada pada titik terlemahnya. Benar-benar dipersiapkan dengan baik. Biksu jahat itu menyatukan tangannya, memandang Lin Jianfeng dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa mengalahkan kami, jadi kamu harus menyerah dengan cepat. Selama Anda menyerahkan kode gen, dan poros bumi, kami akan segera pergi, dan kami berjanji untuk tidak mulai membunuh orang. Itu benar. Soul Destroyer mengangkat bahu, kami hanya tertarik pada 2 hal ini, kami benar-benar tidak tertarik pada hidup Anda. Tentu saja, jika Anda harus menolak, maka saya tidak keberatan menggunakan jiwa Anda sebagai suplemen saya. Sir Kongpao tersenyum dengan anggun.
Ada pepatah lama di Cina Anda yang cukup tepat. Ini berarti bahwa Anda awalnya tidak bersalah, tetapi Anda memiliki kode genetik dan sumbu bumi pada saat yang sama, dan itu bersalah. Kedua hal ini bukanlah milik pribadi Anda, tetapi produk dari kebijaksanaan manusia. Anda harus berbagi dua hal ini dengan dunia, bukan memilikinya. Logika perampok macam apa kamu? Gao Feng, yang memiliki kepala datar kecil, mencibir, karena Anda mengatakannya dengan sangat baik, mengapa Anda tidak membagikan teknologi mutakhir negara Anda kepada dunia? Boglet menyipitkan mata dan tersenyum, dunia ini selalu menghormati yang kuat, dan jika kamu tertinggal, kamu akan dikalahkan. Sekarang semakin banyak negara tahu bahwa Anda telah menemukan kode genetik dan poros bumi di Cina. Sekarang kita adalah satu-satunya yang merebut dua hal ini, di masa depan, saya khawatir semakin banyak orang akan datang untuk merebutnya. Saya ingin melihat berapa lama Senzu Anda dapat menahan dua hal ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Wajah Lin Jianfeng dingin, dan dia berkata dengan kaget, jika kamu ingin bertarung, berhentilah bicara omong kosong. Tidak mungkin mencuri kode gen, dan sumbu bumi, dari kami. Karena kamu sangat keras kepala, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Boglet mengangkat lengan mekaniknya dan menunjuk ke depan, bunuh mereka semua. Bunuh. Tanda pisah. Sir Kong Kenon dan yang lainnya meraung dan menyerang langsung ke Lin Jianfeng dan yang lainnya. Jangan biarkan mereka mendekati markas. Ekspresi Lin Jianfeng dingin, dan dia berteriak dengan marah, siapapun yang mendekat akan dibunuh. Dia memberi perintah. 3 Kapten Gao Feng, Xiao Kai dan Li Dongqing memimpin lebih dari 1000 pejuang elit untuk menghadapi pertempuran. Prajurit dalam pakaian dan baju besi jiwa naga di langit juga bertarung sengit dengan prajurit baja dari tim Delta. Langit dan tanah, pertempuran sengit, darah tumpah di langit malam. Pada saat ini, tabrakan teknologi, seni bela diri kuno, sihir, kekuatan gaib dan sihir, tingkat korban bahkan lebih tragis daripada pertempuran biasa. Oleh karena itu, perang hanya berlangsung selama beberapa menit, dan jumlah korban tewas telah mencapai ratusan orang. Pada saat ini, di 4 ruang terbuka tidak jauh, pertempuran bahkan lebih intens. Gao Gao vs. Biksu Jahat, Xiao Kai vs. Penyihir Penghancur, Li Dongqing vs. Meriam Udara, dan Lin Jianfeng vs. Boglete. 4 pemimpin musuh akan bertarung melawan 4 pemimpin kuil jiwa naga, dan kekuatan penghancur mereka bahkan lebih menakutkan. Lin Jianfeng memegang belati yang terbuat dari paduan super dan melancarkan serangan ganas ke Boglet. Dentang-dentang. Suara tabrakan logam terus terdengar, dan percikan api keluar. Belati, yang awalnya memotong besi seperti lumpur, tidak bisa menembus baju perang Boglet saat ini. Lin Jianfeng memegang erat Boglet, wajahnya tenggelam. Sial. Ini memang armor perang generasi kelima, dan ketangguhannya telah meningkat pesat. Kapten Lin, hanya itu yang kamu miliki. Boglet mencibir, kau ingin mematahkan armor perangku dengan belati, apa kau bermimpi? Apalagi pedang, bahkan peluru dan misil biasa tidak akan pernah bisa menembus armor perang kita. Ayolah. Ayolah, aku ingin kau dibunuh olehku putus asa. Saat dia berkata, dia mengaitkan jarinya ke Lin Jianfeng, wajahnya penuh ejekan. Bunuh. Lin Jianfeng meraung, seperti seekor citah, dan menyerbu ke arah Boglet. Hunyuan Palem. Pada saat mendekati Boglete, Lin Jianfeng langsung memobilisasi truki dari tahap tengah bawaan ke ekstrim, memadatkan truki berwarna perunggu, dan menembaknya dengan satu telapak tangan. Kekuatan berlipat ganda. Boglete berteriak kaget dan langsung meninjunya. Panjang. Dengan satu pukulan, lengan mekanik Boglete menjadi bertenaga, dan tinju kanannya langsung membesar, lebih besar dari kepala manusia. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih dari beberapa ton. Bang! Tinju terbanting bersama-sama dengan keras. Lin Jianfeng tiba-tiba merasakan kekuatan yang melonjak ke depan, dan rasa sakit yang menusuk hati datang dari telapak tangan dan lengannya, dan seluruh orang terbang keluar. Namun, sebelum Lin Jianfeng jatuh ke tanah, Boglete mengayunkan kakinya yang kokoh dan mengejarnya. Saat dia mendekati Lin Jianfeng, dia sekali lagi meninju dada Lin Jianfeng dengan keras. Bang! Dengan suara tumpul, Lin Jianfeng terbang 40 atau 50 meter seperti bola meriam, menghantam dinding gunung dengan keras. Batu di dinding gunung hancur, dan Lin Jianfeng tertanam di dalamnya. Selain itu, saat Lin Jianfeng terbang keluar, Gao Feng, Xiao Kai, dan Li Dongqing juga terbang mundur. Beberapa jatuh ke tanah, dan beberapa menabrak dinding gunung. Kapten! Tanda pisah. Setelah melihat ini, para prajurit lain berteriak dengan tajam, terpana dan cemas. Mati! Boglete mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan menembakkan sinar bersuhu tinggi, menyapu. Para pejuang yang terlambat untuk melarikan diri langsung terbunuh, dan batu itu jatuh ke tanah seolah-olah dipotong oleh pisau tajam, dan hancur berkeping-keping. Bab 593. Dan, sekarang. Di langit di kejauhan, sekelompok besar prajurit baja terbang dari lembah di belakang, 40 atau 50. Komandan Boglet, Brando ada di sini untuk melapor. Sebuah suara keras datang. Boglet melihat ke belakang, dan langsung meledak kegirangan, haha, bagus sekali. Semuanya ikuti aku dan bunuh mereka semua. Ya, 40 atau 50 prajurit baja yang datang untuk membantu merespons dan langsung bergabung. Segera, tekanan dari 600 plus prajurit elit yang tersisa di Dragon Soul Hall meningkat. Pertempuran yang lebih sengit dimulai. Biksu Jahat, penyihir penghancur jiwa, dan Sir Air Cannon, cepat bunuh keempat orang ini, kita tidak bisa membuang waktu. Boglet berkata dengan ringan, lalu mengangkat tangan kanannya, energinya terkondensasi, dan membidik ke kejauhan Lin Jianfeng menembakkan tembakan tinggi. Sinar suhu. Batuk. Sinar suhu tinggi merah ditembakkan, udara menjadi panas, dan asap putih keluar, dan targetnya diarahkan ke kepala Lin Jianfeng.
Namun, pada saat sinar suhu tinggi ini ditembakkan, Lin Jianfeng menggigit giginya, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu dinding gunung. Saat itulah dia membebaskan diri. Ledakan. Sinar suhu tinggi ini langsung membakar lubang yang dalam di dinding gunung. Oh! Boglet melihat bahwa Lin Jianfeng telah menghindarinya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dan berkata dengan ringan, "Mengapa kamu begitu ulet? Bukankah itu meminta masalah?" Namun, setelah Lin Jianfeng menghindari serangan ini, katanya ringan, menendang kakinya dan menyerang Boglet dengan marah. "Pergi ke neraka." Lin Jianfeng mengangkat seluruh kekuatannya, melompat tinggi, dan meninju kepala Boglet dengan pukulan. Namun, Boglet hanya mengangkat tangannya dan menahan tinju Lin Jianfeng. "Ku bilang, percuma, kau tidak bisa membunuhku. Dan pemborosan sepertimu hanya bisa dibunuh olehku." Boglet tersenyum bangga, lalu membanting sebuah pukulan, mengenai perut Lin Jianfeng dengan keras. Bang! Tanda pisah. Lin Jianfeng melolong sedih, tubuhnya terbang keluar, dan seperti bola bisbol, ia melintasi parabola tinggi di udara. Boom dan jatuh dengan keras ke tanah. Gao Feng, Xiao Kai dan Li Dongqing juga terbang keluar lagi dan jatuh ke tanah. Mereka berempat terbaring di tanah, darah mengucur dari mulut mereka, dan tubuh mereka dipenuhi bekas luka. Mereka ingin terus bertarung, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. "Lindungi Kapten." Melihat ini, para prajurit lain berteriak dan bergegas membantu. Namun, sebelum mereka mendekat, para prajurit baja itu tanpa ampun membunuh mereka. Namun, para pejuang itu tidak menyerah, tetapi terus maju. Seseorang di depan jatuh, dan di belakang tetap kuat, meskipun tertutup trauma, mereka tidak putus asa. "Ayo pergi! Ayo pergi! Cepat dan panggil bantuan! Kalian semua adalah prajurit yang baik dari Istana Jiwa Nagaku, orang-orang baik dari Shenzhou, kalian tidak bisa berkorban dengan sia-sia." Lin Jianfeng dan mata Gao Feng merah. Mereka hanya membenci bahwa mereka tidak cukup kuat untuk melindungi saudara-saudara mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka hanya berharap saudara-saudara yang masih hidup dapat segera pergi dari sini dan meminta pertolongan. "Kami tidak akan pergi. Kami adalah orang-orang dari Dragon Soul Hall dalam kehidupan, dan kematian kami adalah jiwa dari Dragon Soul Hall. Kita harus hidup bersama, dan kita harus mati bersama. Jiwa naga Shenzhou, peningkatan diri, lindungi negara Anmin, siapa yang kamu inginkan?" Para prajurit meraung marah, tetapi tidak ada yang memilih untuk mundur dan melarikan diri. Prajurit yang terluka dan jatuh, bangkit dari tanah pada saat ini. Mereka menyeret tunggul, lengan patah, dan tubuh bekas luka mereka, dan terus melawan, dan beberapa ingin bergegas untuk melindungi Lin Jianfeng dan yang lainnya. Namun, prajurit baja dari 70 atau 80 tim Delta tampaknya telah membangun tembok kota baja, mencegah prajurit kuil jiwa naga menyelamatkan keempat Lin Jianfeng. Siapapun yang mendekat akan disiksa dan dibunuh. Setelah beberapa saat, tanah penuh dengan mayat, dan tanah menjadi merah karena darah. Ah! Tanda pisah. Lin Jianfeng meraung marah dan membanting tinjunya ke tanah, bertarung dengan mereka. Setelah itu, dia menggunakan tangan yang terluka ringan untuk bangkit dengan susah payah. Gao Feng, Xiao Kai, dan Li Dongqing juga mengertakkan gigi, menahan rasa sakit yang hebat, dan bangkit. Lin Jianfeng mengepalkan tangan kanannya erat-erat, mengangkat lengannya, dan berkata dengan suara keras, "Prajurit kuil jiwa nagaku, bahkan jika kita mati, kita harus berdiri tegak. Hidup tidak ada habisnya, pertempuran tidak ada habisnya. Tanpa akhir, pertempuran tidak ada habisnya." Gao Feng, Xiao Kai, Li Dongqing dan yang lainnya juga mengangkat tangan mereka dan berteriak, bergegas ke atas. Teriakan bergema di seluruh pegunungan, menembus langit seperti guntur. Pada saat ini, bahkan Boglet dan yang lainnya sedikit terkejut, jelas terkejut oleh darah dan kegigihan Lin Jianfeng dan yang lainnya. Boglet menyipitkan mata, akan sangat bagus jika para pejuang ini milik kita. Sayang sekali mereka berasal dari Shenzhou. Orang-orang sialan dari Shenzhou, saya ingin Anda tahu bahwa darah saja tidak berguna. Jika Anda ingin memenangkan kemenangan terakhir, Anda harus mengandalkan kekuatan yang benar-benar kuat. Semua orang mendengarkan, jangan tinggalkan satu, bunuh mereka semua. Aku memberi perintah. Prajurit baja dari tim Delta terus membantai para prajurit kuil jiwa naga. Boglete juga mengangkat lengan mekanik, tangki energi di pinggangnya berkedip, dan energi dipadatkan dan dikirim ke lengan. Bola meriam maut. Bang! Sebuah bola meriam ditembakkan, membidik Lin Jianfeng. Telapak tangan Buddha seribu gelap. Biksu jahat itu juga memadatkan energi jahat yang sebenarnya di tubuhnya, dan telapak tangan Buddha hitam mencapai puncaknya. Penangkapan jiwa. Dengan lambaian tangan kanannya, penyihir penghancur jiwa mengeluarkan cakar merah hitam besar dan meraihnya ke arah Xiao Kai. Sir Air Cannon mengangkat tangan kanannya, sekejap. Udara berputar, dan di depan telapak tangan kanannya, udara menyusut dan hancur dengan kecepatan ekstrim, berubah menjadi bola meriam udara yang padat dan tebal. Kemampuan empat Lin Jianfeng mengepalkan tangan mereka, mengerahkan kekuatan terakhir di tubuh mereka, dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Mereka tahu bahwa perlawanan tidak akan berhasil, tetapi mereka tidak takut mati. Cobalah untuk menunda sebanyak mungkin. Namun, tepat saat serangan keempat Boglet berada di ambang kematian. Bum bum bum. Empat serangan dahsyat meledak sebelum mereka mendekati Lin Jianfeng dan kelompoknya, dan diblokir. Gunung-gunung bergetar, api berkobar, debu bergulung, dan kerikil beterbangan. Apa yang terjadi? Boglet terkejut. Biksu jahat, penyihir penghancur jiwa, dan meriam Sirkong juga tertegun sejenak, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Adapun Lin Jianfeng dan yang lainnya, mereka juga tercengang. Mereka mengira mereka sudah mati, tetapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi? Sampai api padam, debu tebal dan kerikil menghilang, dan semua orang yang hadir melihatnya.
Saya melihat bahwa di ruang terbuka di depan Lin Jianfeng dan yang lainnya, sebuah lubang besar dengan diameter lebih dari 30 meter muncul. Di depan lubang raksasa ini, berdiri seorang pemuda. Pria itu kurus dan tinggi, dengan wajah tampan dan mata tajam, seperti bintang-bintang besar, seolah-olah tidak ada yang bisa mengisinya. Dia mengenakan pakaian putih dan celana panjang hitam, dan dia tidak mendapatkan jejak debu, seolah-olah ledakan tadi tidak ada hubungannya dengan dia. Mencari saudara. Setelah Lin Jianfeng melihat siapa yang datang, dia sangat gembira dan berteriak kaget. Orang di sini adalah Harvey. Bab 594. Lin Jianfeng mengenal Harvey, tetapi prajurit Dragon Soul Hall lainnya tidak mengenalnya sama sekali. Lao Lin, siapa anak ini? Gao Feng bertanya dengan curiga. Dia adalah saudara dari Realm Master, namanya Harvey, dan dia juga kakak tertua yang paling aku kagumi. Lin Jianfeng berkata dengan bangga. Dia adalah saudara dari Realm Master. Mulut Xiao Kai berkedut, tidak heran dia begitu ganas, dia benar-benar memblokir serangan dari 4 Boglets dengan satu orang. Saudara yang sangat kuat. Li Dongqing juga memiliki ekspresi kekaguman dan rasa terima kasih di dalam hatinya. Jika bukan karena Harvey, mereka akan dibunuh oleh Boglet sekarang. Saudara York, apakah tuan kerajaan sudah bangun? Lin Jianfeng bertanya dengan gugup. Harvey menoleh dan tersenyum sedikit, jangan khawatir, Ying yang sudah bangun. Dia memanggil orang-orang untuk bergegas ke sini. Benarkah? Lin Jianfeng tidak bisa menahan diri dengan kegembiraan, bagus. Realm Master sudah bangun. Apa aku tidak salah dengar? Gao Feng juga bertanya dengan gugup dan khawatir. Xiao Kai, Li Dongqing, dan prajurit Istana Jiwa Naga lainnya yang hadir semua memandang Harvey, bertanya-tanya apakah ini benar. Saya meminta saudara York untuk datang ke sini kali ini untuk mengobati tuan kerajaan. Saudara York sangat ahli dalam pengobatan, tetapi seorang dokter yang sangat jenius, bahkan Dr. Li dan tuanku merasa malu. Karena saudara Harvey mengatakan bahwa tuan kerajaan itu adalah bangun, itu pasti salah. Tidak. Wajah Lin Jianfeng penuh kegembiraan, dan dia bahkan tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya. Itu bagus. Ini benar-benar hebat. Saudaraku, apakah kamu mendengar bahwa tuan kerajaan baik-baik saja, tuan kerajaan sudah bangun? Semua orang tunggu sebentar, dan tuan kerajaan akan segera membawa orang. Gao Feng, Xiao Kai dan Li Dongqing berteriak keras. Bagus. 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 Semua prajurit di Istana Jiwa Naga bersorak ketika mereka mendengar ini. Pada saat ini, setiap orang memiliki tulang punggung, dan kabut di hati mereka tersapu. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Boglet menggelengkan kepalanya berulang kali, berteriak keras. Dia menatap Harvey dengan saksama dan berkata, jiwa si Ying yang telah mengalami trauma, bagaimana dia bisa hidup? Wah ini konyol. Apakah kamu pikir kami akan mempercayai kebohonganmu? Percaya atau tidak, terserah padamu. Harvey tampak acuh tak acuh, melirik keempat Boglet, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Siapa yang menyakiti Ying Yang? Aku yang menyakiti Ying Yang, apa yang bisa kamu lakukan? Boglet menyeringai. Wah, apakah kamu pikir kamu dapat menyelamatkan situasi saat ini hanya dengan satu orang? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah penyelamat dunia? Harvey melirik dingin. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka dulu. Suara itu tidak jatuh. Suara mendesing. Tubuh Harvey bergerak dan berubah menjadi cahaya listrik yang cepat, bergegas menuju Boglete. Dalam sekejap mata, Harvey telah melewati lebih dari 20 meter dan langsung mendekati Boglet. Evil Monk, Soul Destroyer Witch, dan Sir Kong Cannon terkejut, mereka tidak menyangka kecepatan Harvey begitu cepat. Ini sebanding dengan teleportasi. Boglet juga tertegun sejenak, sedikit linglung. Namun, dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya, langsung mengangkat tinju baja dengan kepala besar, dengan momentum destruktif, sudut sempurna, dan membantingnya ke kepala Harvey. Pada saat peledakan, kekuatannya telah melonjak hingga beberapa ton. Melihat ini, Lin Jianfeng dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan gugup, dan detak jantung mereka semakin cepat. Mereka tidak tahu apakah Harvey dapat memblokir tinju Boglete. Lagi pula, jika rata-rata orang menerima pukulan berat ini, saya khawatir mereka akan dibunuh secara langsung. Di bawah perhatian semua orang, Harvey tidak bergeming, tetapi langsung mengerahkan 100% kekuatan fisiknya dan meninjunya. Panjang. Satu pukulan, sederhana dan bersahaja, tanpa gerakan mewah, bahkan ki yang sebenarnya tidak dimobilisasi. Melihat ini, Boglete langsung meledak dalam kegembiraan, kamu bocah, kamu berani bertarung denganku, kamu sedang mencari kematian. Saat suara itu jatuh. Ledakan. Kedua tinju itu terbanting keras. Ketika mereka pertama kali bertabrakan, Boglet tidak berpikir ada sesuatu yang tidak biasa, tetapi detik berikutnya, dia merasakan kekuatan yang lebih ganas dan melonjak keluar dari tubuh Harvey. Dia langsung tercengang. Tidak mungkin. Seru Boglet, dan tubuh baja setinggi 2 meternya naik langsung dari tanah, seperti palu, melintasi parabola tinggi di langit, dan kemudian jatuh dengan keras. Dengan ledakan keras, tubuh bajanya langsung menghancurkan batu besar di tanah sejauh 40 meter. Meskipun tubuhnya tidak patah, tinju kanan bajanya retak terbuka, percikan api berdenyut, dan darah meluap darinya, yang mengejutkan. Semua orang yang hadir benar-benar terpana, bodoh, tercengang. Boglet, yang tingginya 2 meter dan mengenakan baju besi perang generasi kelima, ditinju oleh Harvey, yang tingginya sekitar 1,8 meter dan kurus. Setelah beberapa saat hening, semua prajurit Istana Jiwa Naga mendidih. Harvey sangat perkasa. Tuan Harvey mendominasi. Seperti yang diharapkan dari saudara Tuan Alam, kekuatan ini terlalu menakutkan, kan? Armor perang yang bahkan tidak bisa diledakkan oleh rudal retak oleh pukulannya. Nimaku, apakah kamu tidak bermimpi? Itu terlalu ganas. Itu tidak manusiawi. Bahkan Realm Master dan Dragon Soul Warrior, aku khawatir mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Harvey.
Siapa bocah lemah ini, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Setelah pukulan itu, Harvey tidak berhenti, tetapi berjalan ke arah Boglet dan berkata, armormu sangat kuat, dia bisa menahan pukulanku. Aku dari membunuhmu. Aku bersumpah dalam hatiku bahwa siapapun yang menyakiti saudaraku akan dibunuh. Bocah bau, mati untukku. Mati. Pada saat ini, Boglet memanjat dari batu, dia merasa sangat dipermalukan dan marah. Dia mengangkat lengan kiri mesin yang tidak rusak dan terus-menerus menembakkan meriam elektromagnetik ke arah Harvey. Terlebih lagi, di bahu bajanya, dua senapan mesin berat tiba-tiba naik, menembak ke arah Harvey dengan panik. Bang bang bang. Dadada. Api memuntahkan, lampu listrik berkedip. Pistol dan peluru elektromagnetik berguling ke arah Harvey seperti badai. Banyak orang yang hadir ketakutan. Menghadapi serangan gila seperti itu, saya khawatir beberapa orang yang hadir dapat menghindarinya, dan bahkan lebih sulit untuk memblokirnya. Tetapi pada saat ini, dalam menghadapi serangan yang begitu ganas, Harvey masih tidak mundur, tetapi terus bergerak maju, seolah-olah berjalan di halaman yang santai, menghindari meriam dan peluru elektromagnetik. Meriam dan peluru elektromagnetik gagal, dan tanah di samping Harvey, batu-batu besar yang menggembung, penuh dengan lubang. Semua orang tercengang, berpikir bahwa mereka terpesona. Apa-apaan? Bisakah anak ini masih memprediksi lintasan meriam elektromagnetik dan peluru sebelumnya? Ini terlalu jahat, bukan? Bab 595. Gerakan macam apa yang digunakan anak ini, sehingga dia dapat dengan mudah menghindari meriam dan peluru elektromagnetik seperti angin kencang dan hujan? Penyihir penghancur jiwa menekan Harvey dengan erat, alisnya berkerut. Biksu jahat itu menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aneh, saya tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Biksu jahat, Anda adalah Master Siang Guo, dan kultivasi Anda berada di alam Yuan-Yuan akhir, bagaimana Anda bisa melakukannya? Tidak melihatnya. Bisakah kamu melihat melalui kultivasi anak ini? Tanya Sir Kong Kenon. Itu tidak jelas. Biksu jahat menggelengkan kepalanya, mungkin saja anak ini hanya berlatih keterampilan eksternal, itu mungkin. Tidak, kemungkinan kedua tidak ada. Saya belum pernah melihat siapapun di usia 20-an. Kaum muda dapat memasuki alam Vientin. Pada saat ini, Harvey berjalan maju, menghindari gelombang demi gelombang pemboman Boglet. Mustahil. Tidak mungkin. Boglete tercengang karena marah. Stinky Boy, aku ingin melihat apakah kamu bisa menghindari seranganku di masa depan. Armor mekanik, daya tembak penuh. Teriak Boglet dan sepenuhnya mengaktifkan sistem penghancuran armor perang. Saya melihat bahwa di pundaknya, dua senapan mesin berat diturunkan dan dua perangkat bazooka diangkat. Bang bang bang. Sebuah roket diluncurkan dan langsung menuju Harvey. Selain itu, deretan laras senapan padat juga terbentang dari dadanya. Dadada. Peluru meraung ke arah Harvey seperti belalang. Selain itu, Boglet juga mengangkat lengan kiri mesin, menghadap Harvey dengan telapak tangannya, memancarkan sinar suhu tinggi. Pada saat ini, seluruh pribadi Boglet seperti pembunuh humanoid. Bum bum bum. Gemuruh. Satu demi satu roket ditembakkan, meletus dengan kekuatan yang mengerikan, terpana untuk meledakkan lubang besar di tanah dan pegunungan. Sinar bersuhu tinggi juga cukup mencengangkan dalam kekuatan penghancurnya, apapun yang disentuh akan terbakar menjadi abu. Adapun peluru yang ditembakkan, itu menyapu dengan liar, menghantam bumi dan dinding gunung. Untuk sementara, lokasi Harvey diselimuti api, asap tebal, pasir, dan kerikil, dan sosok Harvey tidak lagi terlihat. Semua orang yang hadir merasa bahwa detak jantung mereka telah berhenti, dan mereka menatap medan perang dengan kosong, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Bisakah orang benar-benar bertahan hidup di bawah daya tembak yang begitu dahsyat? Hahaha. Boglet tertawa terbahak-bahak, kamu anak nakal, bukankah kamu pandai bersembunyi? Aku sekarang. Mati untukku. Mati. Ingin melihat bagaimana kamu bersembunyi anak ini pasti tidak akan selamat. Biksu jahat itu melipat tangannya dan berkata dengan ringan. Tentu saja. Sang penghancur jiwa terkikik, armor perang yang dikenakan Boglete telah dimodifikasi secara khusus, dan daya mematikannya bahkan lebih mengerikan. Belum lagi anak ini hanyalah tubuh fana, bahkan jika dia adalah tubuh baja, saya khawatir itu juga akan hancur berkeping-keping. Sir Kong Kenon tertawa menggoda, artis bela diri Senzu, tapi hanya itu. Boglet membombardir selama 5 atau 6 menit sebelum dia berhenti. Melihat area yang diselimuti pasir dan debu di depan, dia tersenyum dingin. Anak ini seharusnya dipukuli sampai berkeping-keping. Ini adalah nasib melawan diri sendiri. Lin Jianfeng dan yang lainnya semua menatap area itu, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Kedatangan Harvey telah membangun kepercayaan diri mereka dan membuat mereka melihat harapan untuk mengalahkan Boglet dan yang lainnya. Jika Harvey benar-benar mati, maka keyakinan di hati mereka akan hancur menjadi debu lagi. Karena itu, semua prajurit yang hadir berdoa dalam hati, berharap Harvey baik-baik saja. Boglet melirik Lin Jianfeng dan yang lainnya, dan berkata sambil mencibir, jangan tunggu, anak itu sudah mati. Tidak. Mungkin mengandalkan anak itu untuk menyelamatkan kekalahanmu sendirian. Terdengar. Semua orang tiba-tiba terdiam, dan menatap area yang tertutup pasir dan debu. Pada saat ini, debu dan asap telah menghilang, dan sosok secara bertahap berubah dari buram menjadi jelas. Setelah melihat sosok ini dengan jelas. Wow! Hampir semua prajurit di Istana Jiwa Naga menjadi gila, dan pemandangannya benar-benar mendidih. Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu semua melihatnya? Tidak apa-apa. Kakak York baik-baik saja. Luar biasa. Setelah diserang dengan sangat keras, Tuan Harvey tidak terluka. Itu terlalu kuat, terlalu kuat. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Dia adalah dewa perang. Dewa perang yang tak terkalahkan. Para prajurit Aula Jiwa Naga sangat bersemangat, mereka melambaikan tangan dan berteriak. Adapun prajurit baja dari tim Delta, mereka akan runtuh.
Berani percaya fakta ini. Harvey mengangkat matanya untuk melihat Boglet, sudut mulutnya terangkat, sudah berakhir. Kamu, bagaimana mungkin? Boglet memandang Harvey dengan heran, merasa bahwa otaknya tidak cukup. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menahan serangan kekerasan seperti itu? Tubuh bajanya yang besar membeku dan bergetar tanpa sadar. Harvey tersenyum ringan, sekarang, giliranku. Sebelum dia selesai berbicara, Harvey sudah melintasi langit seperti anak panah dan menyapu ke arah Boglete. Sebelum Boglet bisa bereaksi sama sekali, dia merasakan paksaan mengerikan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya berguling-guling di atasnya. Detik berikutnya, bang! Tinju! Keras Harvey menghantam dadanya dengan keras. Aduh! Tanda hubung. Boglet melolong sedih, dan badan baja besar itu terbang tinggi seperti bola bisbol. Setelah pukulan ini, Harvey tidak berhenti, dan kakinya terbanting ke tanah. Bla bla. Tanah tempat kakinya melangkah mulai robek dan runtuh. Dan seluruh pribadinya seperti bintang jatuh, mengejarnya. Tinju naga kekacauan. Serangan tinju naga. Tinju Harvey memadatkan energi hitam yang benar-benar kacau, seperti badai, dan menghancurkan semua bagian tubuh Boglete. Bang! Bang bang bang! Setiap pukulan sangat berat, seperti palu berat berbobot puluhan ton yang dibanting ke Boglet. Pukulan ke daging mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak ada yang mengira bahwa seseorang dapat menunjukkan estetika kekerasan dengan begitu jelas. Pada saat ini, Boglet berteriak lagi, dan dia melayang di udara, tidak bisa jatuh. Lusinan alur telah dilubangi pada armor perang Boglet, banyak bagian tubuhnya telah patah, dan percikan listrik berkedip tanpa pandang bulu. Setelah melemparkan puluhan pukulan, Harvey langsung mengerahkan Taiko dan Chaos Truki pada saat yang sama, bersiap untuk pukulan terakhir untuk mengakhiri hidup Boglet. Tolong! Boglete ketakutan, dan tidak lagi memiliki arogansi. Dia mengaktifkan perangkat terbang dan menghembuskan api dengan kedua kaki, bersiap untuk menghindari kritik Harvey dengan terbang. Cepat! Pergi dan selamatkan komandan. Prajurit baja yang menonton pertempuran di kejauhan semua kembali sadar pada saat ini, dan mereka bergegas menuju Fei Fei, siap membantu. Cepat dan bantu Boglet. Penghancur jiwa. Juga melambaikan tangannya, memimpin biksu jahat dan Sir Air Cannon untuk membantu. Bab 596. Mau lari? Mungkinkah? Harvey meraih pergelangan kaki Boglet, menariknya, dan menghempaskannya ke tanah. Dengan ledakan yang keras, sepotong tanah langsung hancur berkeping-keping. Ah! Boglete melolong sedih, tercengang, seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur berantakan. Segera, Harvey memutar tinju kanannya, kekuatan daging dan dua ki yang menyebalkan dimobilisasi pada saat yang sama, dan tinju terbanting ke tanah. Targetnya tepat di kepala Boglet. Tidak. Jangan. Tanda hubung. Kematian yang mendekat membuat mata Boglet melebar dan dia sangat ketakutan. Detik berikutnya. Pong! Sebuah ledakan membosankan. Jeritan Boglet berhenti, dan hanya tubuh baja tanpa kepala yang tersisa di tanah. Ketika Harvey perlahan meluruskan tubuhnya, semua orang yang hadir terdiam. Secara khusus, penyihir Desperado dan yang lainnya yang akan datang untuk menyelamatkan berhenti di tengah jalan dan menatap kosong pada pemandangan yang tiba-tiba ini. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Boglet, yang begitu arogan sekarang, yang tidak menganggap serius siapapun, dan membunuh kuartet, dihancurkan oleh Harvey pada saat ini. Ini hanyalah kekuatan penghancuran total. Keduanya tidak pada level yang sama-sama sekali. Semua prajurit baja dari klan Delta ketakutan. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan baju besi perang dan menjadi tak terkalahkan. Tetapi siapa yang tahu bahwa seseorang dapat mengalahkan baju perang mereka dengan tubuh kedagingan mereka? Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Setelah hening sejenak, Lin Jianfeng mengepalkan tinjunya dengan keras dan berteriak dengan penuh semangat. Kakak Yor perkasa untuk menambahkan satu orang lagi ke penyembahan saya, dan itu adalah Tuan Harvey. Para prajurit di Aula Jiwa Naga berteriak satu demi satu, kepercayaan diri sangat tinggi. Pada saat ini, setelah Witch Destroyer, Sir Air Cannon, Evil Monk dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka, hati mereka dipenuhi dengan kemarahan. Komandan Avenge Boglet. Penyihir Desperado meraung keras. Pembalasan. Semua prajurit tim Delta meraung marah. Bunuh mereka semua. Sir Air Cannon melambaikan tangannya. Bunuh. Tepat saat penyihir penghancur jiwa dan yang lainnya hendak melancarkan serangan umum, tiba-tiba, satu demi satu teriakan menggema datang. Hancurkan penjajah. Tidak ada yang akan tertinggal. Berani melanggar batas negaraku, aku harus membuat mereka bola balik. Hentikan mereka. Tidak ada satupun yang bisa selamat. Mendengar teriakan ini, semua orang berbalik. Kepala memalingkan muka. Saya melihat sekelompok besar orang bergegas dari kejauhan. Selain itu, di langit, ada juga 6 atau 700 prajurit yang mengenakan baju besi jiwa naga. Jika Anda melihat sekeliling, Anda tidak dapat melihat ujungnya, ada puluhan ribu orang. Dan yang memimpin adalah 3 pria berkulit gelap, berwajah tegas, dan bertulang besi. Yang di tengah tingginya lebih dari 1,8 meter dan memiliki kepala datar, dia terlihat tangguh, memiliki aura tenang, dan memiliki sikap seorang komandan. Di kedua sisinya, ada yang tingginya lebih dari 1,9 meter, dengan penampilan yang solid, otot-otot menonjol di sekujur tubuhnya, dan penuh daya ledak. Yang lain memiliki sosok yang kokoh, tinggi lebih dari 1,85 meter, dengan wajah dingin dan tampilan garang. Realem Master. Realem Master ada di sini. Realman Master benar-benar baik-baik saja. Realem Master benar-benar telah sembuh. Tidak hanya Realem Master, prajurit elang terbang dan prajurit beruang gila juga ada di sini. Hahaha. Bala bantuan kami ada di sini. Anak-anak muda ini ditakdirkan. Lin Jianfeng dan yang lainnya tidak bisa menahan kegembiraan mereka ketika mereka melihat orang-orang datang.
3 orang yang memimpin, satu adalah Hall Master dari Dragon Soul Hall, Master Realem Barat, Si Yingyang. 2 lainnya adalah 2 dari 30 prajurit jiwa naga di Aula Jiwa Naga. Salah satunya adalah prajurit elang dan yang lainnya adalah prajurit beruang gila. Di antara 300.000 prajurit Aula Jiwa Naga, mereka berdua dapat menempati peringkat 30 besar, yang cukup untuk membuktikan kekuatan luar biasa mereka. Mengapa Si Yingyang tidak mati? Melihat ini, penyihir penghancur jiwa tercengang. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia akan mengira dia telah kehilangan matanya. Kita sudah melewatkan waktu terbaik. Ayo pergi. Sudah terlambat jika kita tidak pergi. Teriak Sir Kong Kenon dengan ekspresi serius. Pergi. Biksu jahat itu juga melambaikan tangannya. Setelah itu, penyihir penghancur jiwa dan yang lainnya tidak berani tinggal sama sekali, dan segera bersiap untuk melarikan diri. Saudara dan saudari di Dragon Soul Hall, dengarkan. Orang-orang ini menerobos perbatasan saya dan membunuh rekan-rekan saya, kejahatan keji. Misi Anda adalah untuk membunuh mereka semua, tanpa meninggalkan satupun dari mereka. Si Ying yang melambaikan tangannya dan memberi perintah secara langsung. Bunuh. Membunuh. Membunuh. Lebih. Dari 10.000 prajurit kuil jiwa naga berteriak serempak, bergegas keluar satu demi satu, langsung mengelilingi penyihir penghancur jiwa dan yang lainnya. Bahkan para prajurit dari tim Delta yang mengenakan baju perang di langit juga mengenakan pertempuran jiwa naga. Jia dikepung. Selain itu, Si Yingyang juga mengerahkan rudal pertahanan terkuat di markas besar Istana Jiwa Naga untuk melakukan serangan tepat pada prajurit baja dari tim Delta di langit. Sir Air Cannon dan yang lainnya juga tahu bahwa mereka bisa melarikan diri. Itu jatuh, dan semua orang mulai melawan. Pada saat ini, di atas perbatasan barat, dalam angin dingin ini, di bawah langit malam yang gelap ini, perang 10.000 orang dimulai secara langsung. Suara bom, jeritan suara, gemuruh, bergema terus-menerus. Karena kedatangan bala bantuan dan kebangkitan Si Yingyang, para prajurit Istana Jiwa Naga, dengan keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya, meluncurkan serangan balik yang sengit. Hanya dalam beberapa menit, tim Delta di langit lusinan pejuang ditembak jatuh. Beberapa dari mereka tidak mati setelah mereka jatuh, dan para prajurit di Istana Jiwa Naga dibawa akan pergi untuk mengisi tembakan dan membunuh mereka sepenuhnya. Situasinya juga terbalik, dan para penyihir dan yang lainnya dikalahkan terus. Berada di ambang kehancuran. Si Yingyang, Jenderal Elang Terbang dan Jenderal Beruang Gila berhadapan dengan penyihir, biksu jahat dan senjata kosong. Namun, penyihir mengambil kesempatan untuk meninggalkan Si Yingyang dan tempat mereka di medan perang, pergilah ke arah Harvey dan bunuh dia. Bocah bau, ini semua salahmu, jika bukan karenamu, Komandan Boglet tidak akan mati, dan rencana kita tidak akan gagal. Pada saat ini, penyihir penghisap jiwa mengaitkan puluhan jiwa orang dan bergegas menuju Harvey Ji. Harvey hanya berdiri di sana dengan tenang dan menatap penyihir penghisap jiwa. Melalui sihir yang dilakukan oleh penyihir penghancur jiwa barusan, dia sudah bisa memastikan bahwa wanita kulit putih inilah yang menyebabkan trauma pada jiwa Si Yingyang. Dia adalah pelakunya yang sebenarnya. Bocah bau, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membawamu untuk menguburmu. Aku akan menghancurkan tubuhmu, menghancurkan jiwamu, dan membiarkanmu hidup selamanya. Penyihir penghancur jiwa baru saja melihat kekuatan Harvey. Muncul, saya tidak memegang tangan saya sama sekali, dan langsung menggunakan jurus pamungkas. Iblis memakan jiwa. Tanda pisah. Penyihir Desouling membuka tangannya dan membacakan mantra sihir. Aliran energi sihir hitam merah menyebar liar dari tubuhnya. Segera, energi magis hitam merah berubah menjadi ratusan iblis hitam merah, seperti beberapa monster dalam mitologi barat. Mereka meraung, membuka mulut berdarah mereka, melambaikan cakar mereka, dan bergegas menuju Harvey, ingin menelanjangi jiwa Harvey. Bab 597. Hanya dengan trik kecil ini, kamu ingin menelanjangi jiwaku. Kamu terlalu naif, bukan? Harvey menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu mengalihkan energinya yang menyebalkan, memusatkan kekuatan mentalnya, dan kemudian berteriak keras. Bunuh. Kata itu terlontar. Seolah-olah para dewa meludahkan mantra, dan gendang telinga semua orang yang hadir bersenandung, dan detak jantung mereka dipercepat. Apalagi saat jaraknya semakin dekat, rasanya seperti sakit kepala yang membelah, dan badan seakan mau meledak. Tanda pisah. Penyihir penghancur jiwa juga berteriak kesakitan, menutupi kepalanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa melampaui mentalnya. Bagaimanapun, apa yang dia kembangkan adalah sihir jiwa, dan kekuatan spiritualnya harus kuat, jika tidak, dia tidak akan bisa berlatih sihir tingkat tinggi sama sekali. Tapi hari ini, kekuatan spiritualnya telah ditekan. Segera setelah bengkak, gelombang suara menyebar, dan iblis yang diubah oleh energi sihir menjerit, langsung hancur, dan menghilang ke langit. Ini adalah formula membunuh dalam kutukan Kaisar Manusia. Karena mantra penguasa manusia belum mencapai potensi penuhnya, Harvey hanya dapat menggunakan mantra ini untuk mencegah beberapa hantu, iblis serta monster lain yang tidak memiliki objek nyata. Tetapi Harvey juga tahu bahwa kekuatan kutukan penguasa manusia jauh lebih dari itu. Di masa depan, jika Anda berkultivasi dengan sukses besar, saya khawatir jika Anda mengatakan yang sebenarnya, Anda akan dapat membunuh ribuan orang dan 10.000 orang secara instan. Kamu. Siapa kamu? Penyihir penghancur jiwa memaksa energi sihirnya untuk berlari, yang membuat tubuh dan kepalanya terasa sedikit lebih baik. Dia menatap Harvey dengan cermat, ekspresi ketakutan di matanya. Tanpa diduga, anak ini tidak hanya kuat dalam tinju dan tendangan, tetapi juga kuat secara mental. Apakah dia memiliki kelemahan? Ini akhirnya. Harvey memandang penyihir Desperado dan tersenyum ringan, harus kukatakan, sihir jiwamu memang sangat kuat. Namun, selama aku berjanji untuk tidak tersentuh oleh energi sihirmu, jiwaku dengan
Kata lain, gerakan yang sama, tidak peduli berapa kali digunakan, tidak ada gunanya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya itu. Penyihir penghancur jiwa meraung, wajahnya yang glamor berubah menjadi mengerikan. Dia terus meningkatkan energi magisnya, dan seluruh tubuhnya benar-benar diselimuti energi hitam dan merah. Cakar penghancur. Dia terus melantunkan mantra sihir dan melambaikan tangan kanannya dengan tajam. Wus! Ratusan ribu cakar hitam dan merah meraung ke arah Harvey, seperti gelombang energi magis. Naga sejati 9 berkedip. Harvey menggunakan teknik gerakan aneh dan terus menghindar. Bum bum bum. Cakar hitam dan merah itu seperti zat, dan mereka telah membuat lubang di dinding gunung dan batu. Namun, tidak peduli seberapa ganas serangan Rao, penyihir penghancur jiwa tetap tidak menimbulkan ancaman bagi pihak lain. Selain itu, dalam proses menghindar, Harvey mengeluarkan bayangan yang tidak menentu satu demi satu, dan terus mendekati penyihir penghancur jiwa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak berhasil? Kenapa? Emosi penyihir penipu jiwa itu hampir runtuh, wajahnya terdistorsi, dan dia mencoba yang terbaik untuk melemparkan semua energi sihir ke arahnya. Waktu yang sama, Laut Iblis Pemakan Jiwa. Tanda hubung. Disertai dengan suara keras. Saya melihat bahwa tanah dengan radius beberapa ratus meter retak, dan ratusan cakar hitam dan merah menghancurkan tanah dan menyapu. Jiwa semua prajurit kuil jiwa naga dalam jangkauan ini langsung terpancing, dan kemudian diubah menjadi energi penyihir penghancur jiwa. Untuk sementara waktu, cakar hitam dan merah muncul di langit, dan cakar hitam dan merah terus muncul di tanah. Harvey sudah tidak dapat dihindari, tidak ada cara untuk bersembunyi. Dalam proses menghindar, kaki Harvey disentuh oleh cakar hitam dan merah, dan dia tiba-tiba merasakan kesurupan. Harvey tahu bahwa ini karena jiwanya terpengaruh. Namun, pengaruh pada pihak lain ini bukan apa-apa. Bagaimanapun, Harvey sudah lama tahu bahwa kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Faktanya, bahkan Harvey sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hahaha. Tanda pisah. Penyihir penghancur jiwa tertawa liar, bocah bau, bukankah kamu pandai bersembunyi? Aku ingin melihat bagaimana kamu bersembunyi. Tetapi pada saat ini, Harvey, yang telah menghindar sepanjang waktu, tiba-tiba berhenti. Melihat ini, penyihir penghancur jiwa dengan bercanda tersenyum, mengapa kamu tidak bersembunyi? Apakah kamu menyerah? Harvey mengangkat bahu, karena aku tidak bisa bersembunyi, aku hanya bisa melawan. Serangan balik. Serangan balik apa yang kamu lakukan? Gunakan. Penyihir jiwa tersenyum menghina, wah, aku tahu tinjumu sangat bagus. Tapi, sihir jiwaku hanya cukup untuk menahan tinjumu. Selama tubuhmu menyentuh energi magisku, jiwamu akan terpengaruh. Selama jiwamu terpengaruh, aku bisa dengan mudah mengaitkan jiwamu. Jadi, untuk apa kau melawanku? Oh. Harvey tersenyum, mungkinkah di matamu, aku hanya tahu cara bertarung? Kamu apa maksudmu? Bahkan tidak tahu keberadaan seperti apa yang kamu hadapi. Dia tidak ragu lagi, dan melambaikan tangannya dengan tajam. Wah! Dalam sekejap, cakar hitam merah di langit dan kait seperti tentakel di tanah menyapu ke arah Harvey bersama-sama, seperti ombak yang bergulir. Pada saat cakar ajaib dan cakar kait bersiul, Harvey menginjak tanah. Panjang. Bumi berguncang dan gunung-gunung di sekitarnya bergoyang. Lalu, mendesah. Dua lampu emas terang meraung keluar dari tubuhnya. Penyihir penghancur jiwa melihat dengan seksama dan melihat belati emas dan belati emas tergantung di atas Harvey. Cahaya keemasan berkedip dan menyilaukan. Artefak kekaisaran. Pedang itu menari dengan liar. Harvey berteriak dengan marah dan melambaikan tangan kanannya. Keciut. Belati emas dan belati emas mengeluarkan suara emas yang renyah, menderu ke depan, seperti dua meteor emas, melesat melintasi langit malam. Niat pedang dan niat pedang meletus pada saat yang sama, seperti badai ganda yang melanda niat pedang dan niat pedang. Desir-desir. Di mana belati emas dan belati emas lewat, cakar sihir hitam merah dan cakar pengait hitam merah itu hancur. Dalam sekejap mata, cakar dan kait yang terguling semuanya menghilang. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Penyihir penghancur jiwa menjadi gila, dia tidak mengerti mengapa Harvey masih memiliki gerakan pembunuh seperti itu. Selain itu, cakar dan kait ini diubah dari energi magis, bagaimana mereka bisa dihancurkan oleh pedang asli. Semua ini membuatnya tidak mengerti sama sekali. Namun, sebelum dia bisa mengerti, belati emas dan belati emas memotong langit dan bersiul ke arahnya. Tidak baik. Penyihir penghancur jiwa terkejut, dan dengan cepat bersiap untuk menghindar. Bagaimanapun, dia adalah seorang penyihir, baik dalam serangan jarak jauh, refleks dan kecepatannya sebenarnya tidak sebagus prajurit istana jiwa naga biasa. Oleh karena itu, dia tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali, pedang pendek emas dan pisau pendek emas telah menembus tubuhnya. Kamu. Dia menatap Harvey dengan linglung, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, jatuh langsung ke tanah, dan dengan cepat mati. Harvey diam-diam melirik penyihir penghancur jiwa, lalu melambaikan tangannya. Belati emas dan belati emas datang bersiul dan kembali ke tangannya. Bab 598. Harvey melirik pedang pendek emas dan pisau pendek emas di tangannya, dan sangat terkejut. Baru saja dia hanya ingin mencoba kekuatan belati emas dan belati emas. Tanpa diduga, kekuatan dua prajurit pendek emas ini sangat besar. Tampaknya dua prajurit pendek emas ini memang tidak biasa. Saya khawatir tombak pendek emas yang ditunjukkan Ning Forbidden City terakhir kali seharusnya tidak berkualitas biasa. Awalnya, Harvey tidak terlalu tertarik dengan konferensi pertukaran seni bela diri itu, tetapi sekarang, dia tertarik. Paling tidak, pastikan untuk mendapatkan pistol pendek emas itu. Suatu ketika, di dunia itu, saya tidak hanya berlatih tinju dan kungfu dengan tuan saya, tetapi juga berlatih ilmu pedang, ilmu tombak, teknik tombak, dan sebagainya. Selain itu, melalui Imperial Art, Anda dapat mengontrol semua senjata untuk digunakan sendiri.
Memikirkan hal ini, Harvey menarik kembali pikirannya dan bergabung dalam pertempuran. Setelah Harvey membunuh penyihir penghancur jiwa, Si Yingyang, Jenderal Perang Fei Ying dan Jenderal Perang Beruang Gila bergabung untuk membunuh biksu jahat dan meriam Sirkong. Dengan runtuhnya tiga kekuatan utama, prajurit baja yang tersisa dari tim Delta juga menunjukkan tren kekalahan dan secara bertahap tersingkir. Saat ketika Harvey menginjak prajurit baja terakhir di bawah kakinya. Mereka yang masih berdiri hanyalah prajurit Istana Jiwa Naga, dan semua musuh telah dimusnahkan. Menang. Lin Jianfeng mengangkat tangannya dan berteriak. Prajurit kuil jiwa naga lainnya yang hadir juga bersorak. Ketika Si Yingyang mengangkat tangannya, semua orang menjadi diam. Dia melirik semua orang yang hadir, dan berkata dengan keras, "Saudara dan saudari, saya pikir Anda juga harus tahu itu. Jika bukan karenamu yang menyembuhkan saya malam ini dan menyeret Boglet dan yang lainnya demi kita, saya khawatir, konsekuensinya bisa menjadi bencana. Oleh karena itu, pahlawan terbesar malam ini adalah Saudara York." Semua orang mendengarkan. Salut. Sambil menangis, Si Yingyang memandang Harvey, mengangkat kepalanya, dan memberi hormat. Semua prajurit di kuil jiwa Wanlong memberi hormat kepada Harvey. Semua orang memandang Harvey dengan mata terbakar, mata mereka penuh dengan pemujaan. Warnanya. Pertempuran malam ini, mereka melihat kekuatan Harvey yang kuat. Sebelum penguasa kerajaan datang, Harvey hampir membalikkan keadaan dengan kekuatan satu orang. Untuk yang kuat, mereka selalu menghormati. Lihatlah wajah tegas Zhang Zhang itu, Harvey juga merasa darah melonjak. Dia melirik semua orang yang hadir, dan berkata dengan keras, "Malam ini, Anda telah menunjukkan kepada saya semangat para pejuang kuil jiwa naga, serta semangat juang yang ulet yang tidak akan pernah menyerah. Karena itu, pahlawan terbesar malam ini bukanlah saya, tetapi Anda. Tanpa saya dan Anda yang menjaga perbatasan, bagaimana kita bisa hidup dan bekerja dengan damai dan puas? Jadi masing-masing dari Anda adalah sesuatu yang saya kagumi dan pantas saya hormati." Mendengar ini, semua prajurit yang hadir mengangkat mulut mereka dan tersenyum dari lubuk hati mereka. "Saudara York, saya baru tahu bahwa kefasihan Anda cukup bagus." Lin Jianfeng tersenyum, "Jika kamu tidak menemukan saudaramu, kamu akan tinggal bersama kami dan menjadi komandan, instruktur atau semacamnya. Ya, Saudara York, atau kamu bisa tinggal. Kakak York, kekuatanmu terlalu kuat, jika semua orang dapat menerima pelatihan dan bimbinganmu, itu akan sangat bagus." Prajurit lain di Istana Jiwa Naga juga mulai mencemooh. "Saudara York, jika Anda setuju, lupakan saja." Si Yingyang menyeringai. "Selama kamu tinggal bersama Saudara York, aku akan membiarkanmu duduk di posisi master kerajaan, dan aku akan berjuang untukmu. Jangan bicara omong kosong." Harvey memelototi Si Yingyang, "Kamu adalah jiwa naga di Aula Jiwa Naga, dan kamu adalah kepercayaan di hati 300.000 tentara Aula Jiwa Naga. Dunia, bagaimana kamu bisa? Pergantian yang mudah." Si Yingyang menyeringai, "Kakak York, kamu lihat betapa antusiasnya semua orang, kalau tidak kamu harus tinggal, sehingga kita bisa bertarung berdampingan lagi di masa depan." Harvey mengambil foto dia menepuk bahu Si Yingyang, menghela nafas dan berkata, "Yingyang, kamu tahu, aku tidak suka dikekang. Selain itu, aku juga punya banyak hal, jadi lebih baik tinggalkan saja. Sendirian." Kemudian, para prajurit kuil jiwa naga yang hadir tiba-tiba frustrasi, dan wajah mereka hilang. Harvey tidak ingin melihat hilangnya penampilan orang-orang ini, jadi dia melanjutkan, "Namun, saya bisa tinggal di sini selama beberapa hari untuk menjadi instruktur sementara Anda dan memberikan beberapa petunjuk kepada Anda." "Oke, bagus. Itu dia." Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka tersenyum. Setelah itu, Si Yingyang mengatur agar beberapa orang pergi ke sekitarnya untuk mencari dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada ikan yang lolos dari jaring, dan juga mengatur agar orang-orang membersihkan medan perang. Setelah itu, Harvey, Si Yingyang, Lin Jianfeng, Gao Feng dan yang lainnya meninggalkan lembah dan berjalan menuju markas besar kuil jiwa naga. Dalam perjalanan, Harvey tiba-tiba memikirkan sesuatu, "Yingyang, untuk apa orang-orang itu mengambil risiko besar untuk datang ke sini?" Wajah Si Yingyang tenggelam, dan dia menjawab, "Mereka mencoba merebut dua hal." "Sesuatu?" Harvey tercengang, "Dua hal yang mana?" Si Yingyang menjawab, "Salah satunya, Saudara York, Anda harus tahu, adalah bagian dari kode gen, dan yang lainnya adalah sumbu bumi, hati." Harvey mengangguk, "Saya tahu kode genetik ini, tapi apa sumbu bumi ini?" Si Yingyang mengerutkan kening, "Sebenarnya, sampai sekarang, kita tidak tahu sumbu bumi. Apa-apaan ini? Dan, sejak kami menemukan poros bumi, kami telah melakukan penelitian, tetapi tidak ada kemajuan atau penemuan lain. Karena poros bumi ini tidak berguna, mengapa orang-orang itu mengambil risiko? Bagaimana kalau mengambil risiko?" Harvey bertanya. Lin Jianfeng memandang Harvey dengan ekspresi aneh, "Saudara York, pernahkah Anda mendengar tentang legenda sumbu bumi?" "Tidak." Harvey menggelengkan kepalanya. Lin Jianfeng menjawab, "Suatu ketika, Panglima Kerajaan Kreta mengirim 250.000 prajurit setelah mengetahui bahwa poros bumi memiliki kekuatan luar biasa, dapat mengubah waktu, dan mendapatkan rahasia keabadian. Pergi ke daerah Tibet untuk menemukan poros bumi. Namun, kemudian 250.000 tentara ini menghilang secara misterius setelah memasuki sebuah gua, dan akhirnya gagal menemukan sumbu bumi. Beberapa orang mengatakan bahwa para prajurit itu mungkin telah menemukannya, sumbu bumi, dan berubah waktu melalui poros bumi, dan melakukan perjalanan ke masa lalu atau masa depan. Beberapa orang mengatakan bahwa 250.000 tentara ini mungkin telah mati, tetapi tubuh mereka tidak dapat ditemukan." Persetan. Harvey tampak terpana. Apakah poros bumi ini benar-benar begitu kuat? Bisakah itu mengubah waktu dan mendapatkan misteri keabadian? Kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak.
Si Yingyang menggelengkan kepalanya, 10 tahun yang lalu, ada perubahan dalam pegunungan Kunlun kami, angin dan hujan, badai petir, dan kami membawa orang-orang ke pegunungan Kunlun untuk dijelajahi. Tanpa diduga, kami menemukan kristal besar di pegunungan Kunlun. Kemudian, kami membawa kristal itu kembali ke ruang percobaan untuk penelitian. Studi menemukan bahwa kristal mengandung energi yang sangat kuat. Beberapa ahli dan akademisi mengatakan bahwa kristal mungkin merupakan poros bumi yang legendaris. Harvey tampak terkejut, artinya, apakah Anda benar-benar menemukan sumbu bumi? Saat ini kami hanya menebak-nebak. Si Yingyang merentangkan tangannya, kita tidak bisa memastikan apakah kristal itu adalah sumbu bumi atau bukan. Bab 599. Setelah jeda, Si Yingyang melanjutkan, tentu saja, tidak peduli apakah kristal itu poros bumi atau bukan, kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Itu benar. Lin Jianfeng mengangguk, jika kristal itu benar-benar poros bumi, sekali digunakan oleh seseorang yang berhati-hati, itu dapat membawa bencana yang menghancurkan ke seluruh dunia. Gao Feng, Xiao Kai, dan yang lainnya juga mengangguk. Masuk akal. Harvey juga mengangguk, dan kemudian berkata, namun, mendengarkanmu, aku cukup tertarik dengan sumbu bumi ini, mengapa kamu tidak menunjukkannya padaku? Tentu saja, jika kamu berpikir jika itu tidak nyaman. Lalu lupakan saja. Kakak York, apa yang kamu katakan? Si Yingyang terkekeh, kamu adalah kakak tertuaku, kami masih tidak bisa mempercayaimu. Setelah mengatakan itu, Si Yingyang dan yang lainnya membawa Harvey bersamanya. Memasuki markas-markas. Setelah naik lift, Harvey bertanya, Yingyang, apakah ini sumbu bumi di laboratorium 100 meter di bawah tanah? Tidak. Si Yingyang menggelengkan kepalanya, itu 150 meter di bawah tanah. 10 meter jauhnya, ada juga sebuah laboratorium. Sumbu bumi, ditempatkan di sana. Aku akan. 150 meter di bawah tanah dan ada laboratorium. Mulut Harvey berkedut, kalian melakukan pekerjaan rahasia ini. Benar-benar bagus. Tidak mungkin. Si Yingyang menghela nafas, sekarang hanya beberapa negara di barat yang tahu bahwa kita telah menemukan poros bumi, dan mereka telah mengirim orang untuk merebutnya. Akan semakin banyak orang yang mengetahuinya, dan saat itu, aku khawatir kita tidak akan damai di sini. Lin Jianfeng mendengus dingin, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka datang, kita akan hancurkan sebagai banyak saat mereka datang. Saya ingin melihat apakah mereka punya nyali untuk datang. Gao Feng, Xiao Kai, Li Dongqing, serta prajurit elang dan prajurit beruang gila juga semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka, dan tidak ada rasa takut di wajah mereka. Harvey memandang semua orang dan mengagumi mereka di dalam hatinya. Itu karena tulang yang kuat ini, jika ada pejuang yang tidak takut dengan musuh yang kuat, Shenzhou dapat stabil dan harmonis. Pada saat ini, lift turun sepenuhnya, dan tidak butuh waktu lama untuk mencapai 150 meter. Bawah tanah. Ding. Ketika pintu lift terbuka, Harvey dan rombongannya berjalan keluar dari lift dan berdiri di stasiun pada perangkat transmisi otomatis, dia melewati beberapa lorong, dan kemudian berhenti di depan gerbang logam melengkung. Identifikasi selesai, gerbang logam melengkung bergerak perlahan ke atas, dan pintu dibuka. Saya melihat bahwa di belakang pintu ada laboratorium besar, yang dipenuhi dengan berbagai instrumen canggih. Apalagi kali ini, tidak hanya program dan karakter yang melompat ke layar, tetapi juga model senjata panas ditampilkan. Bahkan ada model senjata panas. Harvey belum pernah melihat beberapa model senjata. Dibandingkan dengan laboratorium 100 meter di bawah tanah, penelitian di sini tampaknya lebih rahasia. Harvey diam-diam terkejut tampaknya Shenzhou tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Lebih dari selusin akademisi di laboratorium melihat Si Yingyang datang, mereka hanya mengangkat kepala untuk menyapa, dan kemudian melanjutkan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Harvey tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dan mengikuti Si Yingyang dan yang lainnya melalui laboratorium, lalu saya masuk ke ruang rahasia. Ketika saya masuk ke ruangan itu, saya melihat ada platform tinggi melingkar besar yang dibangun di dalam ruangan, seukuran lapangan basket, semua terbuat dari paduan super. Di platform tinggi, dipasang sebuah braket logam memegang kristal besar. Kristal itu berbentuk kubus, panjang, lebar dan tinggi sekitar 2 meter, dan jernih. Satu demi satu cahaya putih menerpanya, membiaskan warna-warna yang menyilaukan, dan diproyeksikan ke langit-langit seperti pelangi. Di atas platform tinggi adalah perisai kaca setengah lingkaran. Beberapa instrumen ditempatkan di sekitar, dan beberapa akademisi sedang melakukan penelitian. Kakak York, ini adalah sumbu bumi. Si Yingyang menunjuk ke kristal. Harvey berputar di sekitar platform tinggi dan berkata, ini adalah poros bumi. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Si Yingyang mengangkat bahu tanpa daya, ya, akademisi kami telah belajar hampir 10 tahun, tidak ada yang diperoleh. Saya pikir itu hal yang langka. Harvey cemberut, Yingyang, berjalan-jalan, tidak ada yang bisa dilihat, mari kita cari tempat untuk minum. Ini bisa. Lin Jianfeng mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, Harvey dan rombongannya meninggalkan laboratorium. Namun, tepat saat Harvey dan rombongannya pergi, arus biru tiba-tiba melewati kristal transparan. Namun, arus ini melintas, belum lagi Harvey dan partainya, bahkan beberapa akademisi di laboratorium tidak memperhatikan pemandangan aneh ini. Setelah meninggalkan laboratorium, Si Yingyang dan yang lainnya membawa Harvey dan yang lainnya bersamanya. Datang ke benteng baja di dekat markas besar. Meskipun benteng baja ini tidak terlihat apa-apa dari luar, ini adalah rumah di dalam, dengan ruang tamu, dapur, dan kamar. Si Yingyang meminta orang untuk memasak beberapa hidangan, dan kemudian membuka 3 botol anggur jelai dataran tinggi lokal di daerah Tibet. Setelah menuangkan anggur, Si Yingyang mengambil gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, saudara-saudara, mari bersulang saudara Harvey dulu. Itu suatu keharusan.
Untuk saudara Harvey. Cheer. Lin Jianfeng dan Gao Feng mengangkat gelas anggur mereka satu demi satu. Setelah mendentingkan gelas, semua orang menghela nafas. Di waktu berikutnya, Harvey, Si Yingyang dan yang lainnya mengobrol sambil minum dan mendengarkan hal-hal menarik yang terjadi di perbatasan, juga sangat menarik. Sampai pukul 4 pagi, 3 botol anggur jelai dataran tinggi sudah habis. Meskipun kandungan alkoholnya tidak tinggi, ia memiliki banyak stamina, tidak peduli seberapa baik konsumsi alkohol Lin Jianfeng dan yang lainnya, mereka semua minum. Namun, Harvey dan Si Yingyang tidak turun. Harvey menyerahkan sebatang rokok kepada Si Ying, lalu menyalakannya sendiri. Yingyang, aku melihat Diana belum lama ini. Harvey berkata dengan cincin asap. Benarkah? Si Yingyang tiba-tiba menjadi tertarik, bagaimana keadaan Diana sekarang, apakah emosinya sepanas sebelumnya? Harvey tersenyum, watak gadis ini tidak banyak berubah, tetapi sekarang dia lebih dewasa dan lebih stabil. Ngomong-ngomong, saudara York, apakah Diana pergi ke Zonghai dengan sengaja untuk mencarimu? Si Yingyang bertanya. Itu benar. Harvey mengangguk, dan Si Yingyang memutar matanya, kamu pasti telah memberitahu mereka berita kepulanganku, kan? Si Yingyang tersenyum, saudara York, semua orang sangat merindukanmu. Kembali, bagaimana kamu bisa tidak melihat semua orang? Yah, ketika semua orang punya waktu nanti, mari kita berkumpul lagi. Harvey menghembuskan napas asap, matanya penuh nostalgia. Itu pasti akan menjadi pertemuan. Si Yingyang mengangkat alisnya, kakak York, aku akan menunggu pemberitahuanmu, kamu bisa melakukannya kapanpun kamu mau. Selama saya tidak memiliki sesuatu yang sangat penting, saya akan bergegas ke ujung bumi. Tidak masalah. Harvey mengangguk, wajahnya tenggelam, dan berkata. Yingyang, belum lama ini, saya belajar sesuatu dari mantan teman orang tua saya. Saya mendengar bahwa ayah saya tampaknya menjadi anggota keluarga tertentu di Longcheng, dan kematian ibu saya tidak dapat dipisahkan dari keluarga itu. Jadi, saya menghubungi Anda setengah bulan yang lalu untuk meminta Anda membantu saya menyelidiki apakah ada keluarga York di Longcheng. Apakah kecelakaan mobil tahun itu diatur oleh keluarga York? Siapa yang mengatur kecelakaan mobil itu? Bab 600. Si Yingyang menghela napas dan bertanya, kakak York, apakah Anda yakin sumbernya benar? Paman saya tidak boleh berbohong kepada saya. Harvey menggelengkan kepalanya, ketika dia memberitahu saya tentang ini, saya dapat melihat bahwa dia tidak berbohong. Berbohong. Jika berita itu benar, itu akan aneh. Si Yingyang mengerutkan kening, memang ada keluarga York di keluarga Longcheng. Tian Zihao. Deyao York, lelaki tua dari keluarga York, memiliki 5 anak. Yang tertua disebut Tian Rui York, yang kedua disebut Nanshan York, yang ketiga disebut Qin York, dan yang keempat disebut Rui York. Selain itu, di antara semua orang di keluarga York, tidak ada yang bernama Hong Yuan York. Hong Yuan York adalah nama ayah Harvey. Yingyang, apakah kamu sudah bertemu dengan semua orang di keluarga York? Harvey bertanya setelah menjentikkan jelaga. Itu tidak benar. Si Yingyang menggelengkan kepalanya, keluarga kami tidak memiliki banyak kontak dengan keluarga York, dan saya berada di perbatasan sepanjang tahun dan jarang pulang, jadi saya tidak tahu banyak tentang keluarga York. Itulah masalahnya. Jika demikian, mata Harvey sedikit menyipit, mungkinkah nama ayahku sebenarnya palsu, dan nama aslinya bukan Hong Yuan York? Ini. Wajah si Yingyang berubah. Itu benar. Itu mungkin. Dengan energi keluarga York, sangat mudah untuk memalsukan identitas. Harvey menghela nafas lega, Yingyang, sepertinya bahwa saya harus menyusahkan Anda untuk menyelidiki dengan hati-hati. Saudara York, masalah ini ditanggung oleh saya. Ada di tubuh saya. Si Yingyang menepuk dadanya, karena ruang lingkupnya sekarang menyempit, akan lebih mudah untuk mengetahuinya. Saudara York, jangan khawatir, saya pasti akan mencari tahu tentang masalah ini. Kalau begitu tolong. Harvey menepuk bahu si Yingyang dengan keras. Dalam 5 hari berikutnya, Harvey memberikan bimbingan yang baik kepada para prajurit Aula Jiwa Naga, dan mengajari mereka versi sederhana dari 9 transformasi dewa dan iblis. Faktanya, para pejuang di Istana Jiwa Naga semuanya sangat sehat secara fisik, dan banyak dari mereka telah berlatih seni bela diri kuno. Sekarang dengan latihan versi sederhana dari latihan pembentukan tubuh ini, Harvey percaya bahwa efektivitas tempur mereka akan sangat meningkat. Tentu saja, dalam beberapa hari terakhir, Harvey sendiri tidak tinggal diam. Lagi pula, tempat ini terletak di perbatasan, dengan pegunungan yang curam, penduduk yang jarang, dan udara yang segar, tempat yang langka dan bagus untuk berlatih Qigong. Oleh karena itu, setelah Harvey mengarahkan para prajurit Aula Jiwa Naga selama 3 hari pertama, dia terus berkultivasi di gunung dekat markas Aula Jiwa Naga selama 2 hari ke depan, untuk melihat apakah dia bisa membuat terobosan lagi. Pagi hari di hari ke-6. Di dataran tinggi bersalju dekat kuil Jiwa Naga. Pegunungan yang tertutup salju di sini suci, langitnya cerah, dan awan putih dan langit biru berubah tanpa henti. Bendera doa rumput hijau yang bergoyang tertiup angin di kejauhan bukanlah surga, tetapi surga. Pada saat ini, Harvey sedang duduk bersila di dataran tinggi, mengolah primal chaos art. Selama 2 hari 2 malam penuh, Harvey duduk di sana tanpa bergerak, terus-menerus memutar metode mentalnya, mengenai tahap tengah alam Vientin. Waktu berlalu menit demi menit, ketika matahari terbit, matahari jatuh di bumi, dan kabut di dataran tinggi menghilang, Harvey membuka matanya. Mata Harvey sangat dalam, dan saat mereka terbuka, sepertinya ada 2 sinar cahaya yang keluar. Hah! Harvey Chang menghela nafas dan berdiri. Melihat dataran tinggi bersalju yang tak berujung dan pegunungan yang bergulir di kejauhan, Harvey menghela nafas pelan. Meskipun energi spiritual surga dan bumi memang berlimpah di sini, dia masih belum bisa menembus ke tahap tengah alam Vientin. Harvey jelas merasa bahwa ki sejati di tubuhnya telah mencapai keadaan jenuh, tetapi mengapa dia tidak bisa menerobos? Apa yang salah?
Harvey benar-benar tidak bisa memikirkan alasan, jadi dia menggelengkan kepalanya dan tidak berpikir lagi. Setelah berhenti untuk terus menyerang basis kultivasi, Harvey berencana untuk berlatih seni bela diri. Meskipun kultivasi adalah simbol kekuatan, dalam pertempuran, tingkat kultivasi tidak menentukan keberhasilan atau kegagalan pertempuran. Memikirkan hal ini, Harvey melakukan pelatihan intensif pada seni bela diri yang paling umum digunakan, tinju naga kekacauan, telapak guntur hijau, 9 naga sejati berkedip, penangkap naga primordial, dan tinju kekacauan primordial. Untuk sementara waktu, saya hanya bisa melihat bahwa di dataran tinggi bersalju ini, terkadang guntur hijau menyambar, terkadang awan gelap melonjak, dan terkadang naga gila bergejolak. Bum bum bum. Suara guntur yang menggelegar di langit meledak di langit, mengguncang langit. Di dataran tinggi, dan di tebing gunung terdekat, lubang besar dibuat. Batu-batu beterbangan, asap dan debu bergulung, dan dataran tinggi dan pegunungan dalam radius 1000 meter tampak bergetar dan bergetar. Untungnya, tidak ada seorang pun di sini, jika tidak, saya mungkin takut mati. Setelah semua seni bela diri dilatih secara intensif, Harvey tiba-tiba memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Harvey menemukan bahwa meskipun keterampilan bela diri yang dia kembangkan sederhana dan langsung, dan kuno dan keras, mereka tampaknya memiliki beberapa kesamaan saat membuat gerakan. Jika kita dapat menggabungkan poin-poin umum ini, dan kemudian menggabungkan kekuatan seni bela diri ini, dapatkah kita membuat seni bela diri baru? Jika itu benar-benar berhasil, seberapa kuat seharusnya? Pikirkan tentang ini. Harvey merasakan detak jantungnya semakin cepat dan napasnya semakin cepat. Bagaimanapun, cobalah. Jika bisa berhasil, maka keterampilan bela diri yang baru dibuat ini pasti akan menjadi nirwana tersendiri. Harvey menarik napas dalam-dalam, mengangkat 10% kekuatan fisiknya, dan membanting kakinya ke tanah. Panjang. Tanah bergetar hebat, dan lubang raksasa diinjak. Seluruh orang Harvey seperti naga gila, melompat ke ketinggian 20 hingga 30 meter. Pada saat bergegas ke langit, Harvey langsung melemparkan naga sejati 9 berkedip. Desir-desir. Sosok Harvey bergerak dengan kecepatan tinggi di langit, bergerak, dan menyapu ke gunung terdekat 2 atau 300 meter. Bayangan yang dibawa keluar seperti hantu naga gila. Ini benar-benar seperti naga sungguhan yang memasuki 9 surga, dan itu luar biasa. Setelah melompat ke langit, Harvey merasa berpikiran terbuka, dunia seolah berada di bawah kakinya, dan dia memiliki perasaan menelan alam semesta. Ketika dia jatuh, tubuh Harvey mengikuti hatinya, dan hatinya bergerak sesuka hati, memobilisasi Chaos dan Primordial Truki satu demi satu. Dan 4 seni bela diri tinju naga kekacauan, King Lei Palem, penangkap naga Taiko, dan Taiko Chaos Fist ditampilkan satu demi satu. Ketika keempat seni bela diri ini ditampilkan, kekuatan hebat mereka juga ditumpangkan dan terus meningkat. Namun, Harvey tidak melepaskan kekuatan ini, tetapi terus mengompres dan mengembun di tubuhnya. Dengan kompresi dan kondensasi kekuatan, otot-otot di tubuh dan lengan Harvey menonjol dan gelisah seperti naga yang berputar. Harvey tercengang karena dia merasa tubuhnya tidak bisa lagi menopangnya, dan sepertinya tubuhnya akan meledak. Selain itu, saat kekuatan terus memadat dan mengembun, cahaya petir cian dan cahaya hitam gelap yang kacau bergabung bersama, seolah-olah perubahan kualitatif telah terjadi, berubah menjadi benang hitam dan emas yang mengalir di tubuhnya. Apa? Pada saat ini, Harvey tidak bisa menahannya lagi, ketika dia masih lebih dari 10 meter dari tanah, tangan kanannya menjadi telapak tangan dan mengenai tepat di bawah. Panjang. Dengan satu telapak tangan, guntur yang teredam terdengar, dan ruang dalam radius beberapa ratus meter tampak hancur dan runtuh. Detik berikutnya. Ledakan. Telapak tangan ini menghantam gunung di bawah dengan keras, dan gelombang kejut yang dahsyat mengalir ke segala arah, menghancurkan semua tebing pegunungan di sekitarnya, seolah-olah telah diledakkan oleh beberapa rudal. Adapun gunung besar di bawahnya, telapak tangan besar dengan panjang 100 meter dan kedalaman lebih dari 10 meter dilubangi, seolah-olah ditampar raksasa. Ketika Harvey mendarat dan melihat area yang runtuh di sekitarnya, seluruh orang tercengang, dan dia merasa detak jantungnya berhenti.